Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Keserempet kisah seram Wattpad. Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S. Mas Arfi seorang penulis yang luar biasa loh. Judul kali ini adalah Nyegik. Dendam itu masih ada. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share videonya. Selamat mendengarkan. Aku lantas membalikkan badan dan benar-benar terkejut ketika melihat seorang wanita tua berada di belakangku dengan mulut yang menggigit sebuah tali seperti kuda. Ia pun menarik sebuah gerobak berisi karung-karung besar yang entah apa isinya. Di gerobak itu pun duduk seorang laki-laki gagah berpakaian serba putih. Duduk dengan tangan memegang tali yang digigit nenek itu. Bisa kujelaskan, keadaan nenek ini sangat memprihatinkan. Dari mulutnya darah menetes, dan bajunya pun sangat lusuh. Nenek kenapa bisa di sini? Tolong saya. Nenek itu menyodorkan tangannya seperti ingin meraihku. Jalan, kata laki-laki yang ada di atas gerobak itu dengan nada tinggi, sembari memukul nenek itu dengan seutas tali seperti pecut pada kuda. Akhirnya nenek itu pun berjalan dengan sangat lambat. Mengenaskan. Itulah kata yang sanggup menjelaskan kondisi nenek itu. Manusia-manusia di sini bekerja dan melakukan aktivitas yang mustahil dilakukan oleh manusia normal. Aku hanya terdiam, memikirkan apa-apa yang terjadi di hadapanku. Yang lagi-lagi membuat otakku berputar, berusaha mencerna apa yang ada di sini. Sekelibat aku teringat kata wanita yang aku temui di rumah itu. Jangan hiraukan apapun yang terjadi, dan jalanlah lurus ke depan. Mungkin sekarang adalah saatnya aku tak memperdulikan mereka yang sudah menetap di sini demi keselamatanku sendiri. Aku harus bisa mengakhiri semua ini di sini, sekarang juga. Bismillah. Aku terus berjalan menuju cahaya yang sangat aku rindukan. Aku terus berjalan menuju cahaya itu. Semakin lama aku berjalan,
Semakin banyak hal-hal yang membuyarkan konsentrasiku. Tapi sekelibatan perkataan wanita di rumah itu terus menggaung di seantero telinga sampai otakku. Bersatu membaur bersama tetesan keringat yang deras mengucur, meleleh, terpanaskan hawa lorong yang panas karena permainan mereka yang kotor. Cahaya itu semakin mendekat dan mendekat, sedang aku semakin lelah dan tak bertenaga. Entah sejauh apa aku berjalan, karena aku rasa lorong ini tiada titik ujung. Aku seperti berjalan dan berlari. Aku seperti berjalan dan berlari di tempat, tanpa pernah menuju kemanapun. Cahaya terang itu masih tetap di sana, tak berubah sedikit pun. Aku sangat lelah sekarang, dan keringat mengucur dari segala arah. Sebentar, bau apa ini? Kenapa tubuhku mengeluarkan bau aneh seperti ini? Apa jangan-jangan aku akan benar-benar terjebak di sini selamanya dan mendapatkan jatah kematianku? Apa ini yang dinamakan bau silalatu? Silalatu dalam bahasa Indonesia dikenal dengan bau danur atau bau cairan orang yang meninggal. Apa aku benar-benar telah mati? Apa iblis-iblis itu tengah tertawa terbahak-bahak melihat aku yang seperti orang bodoh ini berlari dan menari di atas angan-angan akan sebuah kebangkitan yang semu? Perjuangan macam apa yang sedang aku lakukan? Untuk apa aku berlari sedangkan kematian telah membungkusku habis? Bodoh kamu ini, Vita. Aku benar-benar sudah mati rupanya. Aku gagal berjuang untuk kepulanganku sendiri. Aku tak kuasa lagi menahan air mata dan kubiarkan air mata itu tumpah bersatu padu dengan keringat perjuangan yang entah akan dibalas apa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lirih, aku mendengar suara seseorang mengaji. Suara yang terdengar begitu jauh dan samar, namun yang jelas telingaku menangkap bacaan surat Al-Quran yang tengah dibaca. Perlahan bibirku mulai mengikuti lantunan ayat-ayat suci itu, dan meneteslah air mataku dengan derasnya. Aku terduduk sembari memegang kedua lututku
dan mulai menutup mata. Suara orang mengaji itu beradu dengan suara tangisan dan juga teriakan manusia-manusia yang mengalami penyiksaan yang tak berkesudahan. Teriakan memohon ampun dan juga tangisan membumbung di seantero langit-langit. Aku terus menutup telingaku dan berusaha tetap fokus dengan bacaan surah Yasin yang sedang aku dengar. Ampun, nyeri, tolong, ampun, tolong. Itulah teriakan-teriakan yang terus beradu dengan bacaan surah Yasin ini. Entah sampai kapan aku akan bergelut dengan semua kecemasan dan ketakutan ini. Aku ingin segera keluar dari sini. Tapi bagaimana dan kemana aku harus pergi? Aku terus menangis sesegukan sembari terus menutup mata dan memegang erat lututku. Tanpa sadar, kuku-kukuku mencengkram kakiku hingga mengeluarkan darah. Darah itu mulai mengalir dan seketika binatang-binatang melata seolah berebut menghisap darah yang menetes di bawah. Aku langsung berdiri, lalu kembali berjalan dan menjauhi tempat itu karena begitu banyak binatang melata yang keluar entah dari mana. Binatang itu seakan berebut untuk tetesan darah yang tak sengaja keluar dari kedua kakiku. Binatang melata itu bentuknya seperti cacing, namun memiliki antena-antena. Entah binatang jenis apa ini. Baunya pun sangat busuk dan kotoran mereka memenuhi lantai dan sangat menjijikan. Aku terus berlari, masih dengan pola lurus. Aku tak lagi mendengar suara orang mengaji itu. Kemana suara itu hilang? Apa jalan yang aku lalui ini salah? Atau bahkan suara itu hanya halusinasiku saja, karena tak lagi sanggup menahan rindu untuk kembali ke pelukan bapak dan juga ibu. Aku rindu pelukan kedua malaikatku itu. Ya Allah, bantulah aku agar bisa kembali pulang ke pelukan keluargaku. Ketika aku hampir menyerah dengan keadaan yang tak kunjung membawaku kemana-mana, rasanya aku hanya berlari mengitari tempat ini saja, tak kemana-mana, dan tetap di sana. Aku kembali terduduk dengan punggung yang bersandar ke dinding tanah di lorong ini. Tepat di atas kepalaku, sebuah obor kayu menyala dengan sempurna. Cahayanya menyinari jauh sampai ke obor berikutnya. Ketika aku sedang mengatur nafas, tiba-tiba
sesuatu jatuh dari atas, seperti air. Namun ketika aku lihat, darah. Aku benar-benar kembali dibuat kebingungan, bukan main. Walaupun aku tahu tempat ini selalu menyimpan keanehan, tapi tetap saja aku selalu keheranan dengan semua pertunjukan yang disajikan tempat ini. Ketika aku bangkit dan menengadahkan kepala, ternyata obor itu tidak terbuat dari bambu, melainkan tulang manusia. Ya, tulang manusia. Entah percaya atau tidak, tapi itulah kenyataannya. Aku masih saja belum terbiasa dengan semua keanehan ini. Walaupun ini bukanlah kali pertama keanehan itu nampak di mataku. Aku duduk agak menjauh dari obor itu dan mulai memejamkan kembali mataku. Ya Allah, aku lelah sekali. Lemas rasanya lututku ini, seperti tak lagi ada tenaga. Namun anehnya, di titik terlelahku, aku sama sekali tidak merasa lapar maupun haus. Aku hanya sangat lelah sekali, dan aku sangat ingin tidur. Ketika aku akan memejamkan mataku, tiba-tiba, bangunlah, jangan pernah pejamkan matamu. Jangan pejamkan matamu, atau mata itu tak akan terbuka lagi untuk selamanya. Suara siapa itu? Perlahan aku menengadahkan kepalaku, dan aku melihat seorang anak perempuan. Mungkin dia seusia denganku. Tapi sebentar. Wajah perempuan ini seperti pernah aku lihat. Kamu anaknya paman. Jalanmu sudah dekat, saudaraku. Pulanglah. Akan aku antar kau kembali ke pelukan ibu dan bapakmu. Iya, antar saya pulang. Saya mohon, saya tidak mau di sini. Kataku, bahagia bukan main. Aku yakin sekali, anak perempuan ini adalah anak Paman Wanto yang tak sempat lahir ke dunia karena menjadi korban dari bapaknya sendiri. Kalian ingat, aku pernah menceritakan bahwa di saat aku ingin memutuskan perjanjian antara Paman Wanto dan juga iblis-iblis itu, dia juga ikut membantuku dengan memberikan air. Aku terus mengikuti langkahnya, dan semakin lama cahaya yang sedari tadi tetap di tempatnya kini beranjak membesar dan juga semakin dekat. Apa ini ujung dari segalanya? Kuharap begitu. Lama sekali kami berjalan hingga tibalah di sebuah lorong berukuran pendek. Anak perempuan itu pun berhenti melangkah dan berbalik menatapku. Kondisinya
sekarang berbeda. Wajah aslinya mulai nampak terlihat. Maaf, aku tidak bisa menjelaskan bentuk wajahnya kepada kalian. Dia saudaraku. Aku tidak mau membuka hal itu pada kalian. Biarkan aku saja yang tahu. Kenapa berhenti di sini? Tugasku sudah selesai, saudaraku. Pergilah ke ujung lorong itu. Itu jalanmu. Lalu kamu? Tempatku di sini. Aku mulai meneteskan air mata melihat apa yang sedang ada di hadapanku. Seorang gadis manis berkulit putih yang harusnya menikmati dunia harus menyerah dan terkurung di sini tanpa bisa bernegosiasi dengan takdir. Ada satu permintaanku padamu, saudaraku. Apa itu? Jika saya bisa, saya akan lakukan itu untukmu. Sempurnakan aku. Beri aku nama. Sempurnakan aku. Beri aku nama. Beri aku doa. Jaga aku dengan doamu, saudaraku. Iya, akan saya lakukan itu untukmu. Jaga dirimu di sini. Ikhlaskan semua yang terjadi. Damailah. Tak akan ada yang aku salahkan. Karena tentunya tangan Tuhan pun ikut andil di sini. Ini semua takdirnya. Pergilah. Aku mengangguk dan aku berjalan menuju cahaya itu. Dan Vita, untuk pertama kalinya aku mendengar suara ibu. Aku mendengar suara bapak. Aku mendengar semuanya. Aku mulai bisa membuka mataku kembali. Ketika mataku terbuka dan aku melihat kedua matahariku yang sangat aku rindukan. Aku ingin memeluk mereka. Namun rasanya tubuhku sangat lemah sekali. Vita, kamu kembali sayang. Ibu rindu. Ibu sangat rindu kamu, Vita. Ibu memelukku dengan menangis sesenggukan. Aku terbaring di beberapa lembar daun pisang. Tubuhku dibungkus kain putih yang hampir menutupi seluruh tubuhku, kecuali bagian muka. Tak peduli kain apa yang membungkusku dan daun apa yang menjadi alasku. Yang penting adalah kebahagiaanku karena bisa kembali ke dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Singkatnya, sekitar 3 hari setelah kejadian mengerikan itu, aku masih belum bisa bangkit sendiri. Aku masih tertidur di kasur lusuh kesayanganku. Baru di hari ketigalah
Aku merasakan lapar dan haus itu kembali. Awalnya, aku hanya diam seperti mayat hidup, dengan hanya mata yang berkedip yang menjadi tanda bahwa aku masih hidup. Aku merasakan tenggorokanku kering sekali. Aku melihat di tepi kanan ranjangku ada segelas air yang ditutupi oleh selembar kertas. Aku ingin meraihnya, namun rasanya sulit sekali. Aku menggeserkan tubuhku agar jangkauan tanganku sedikit agak menjauh. Namun tanganku masih tak sampai. Dan ketika itu, hampir saja aku terjatuh dari ranjangku. Untung saja, ketika aku hampir terjatuh, ada seorang laki-laki yang entah datang dari mana. Dia sigap menangkap tubuhku dan menolongku. Biar saya ambilkan. Terima. Sama-sama, katanya, memotong perkataanku. Jujur, lidahku rasanya masih membeku. Aku pun masih kesulitan untuk berbicara. Ada Aridwan, kata ibu yang datang dari arah dapur. Iya bu, maaf, saya lancang masuk tanpa permisi. Soalnya tadi saya ucapkan salam, tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk dan melihat anak ibu hampir terjatuh dari tempat tidurnya. Jadi saya bantu, kata Aridwan menjelaskan kepada ibu. Siapa ya Aridwan ini? Rasanya dia asing. Ya mungkin orang baru di sini. Oh iya Fit, Aridwan ini ponakannya Kiai Ahmad. Dia baru kembali dari Cianjur. Dia ini baru saja selesai pesantren. Oh, ponakannya Kiai Ahmad, kataku dalam hati. Aku berusaha tersenyum sebagai tanda salam kenal dariku. Assalamualaikum Vita. Kenalkan, saya Ridwan. Mungkin dia tahu namaku karena kejadian yang baru saja menimpaku. Dan akibat kejadian itu, tak ada warga yang berani mendekat ataupun sebatas berjalan di dekat rumahku. Keluarga kecilku seperti terasingkan di tanah kelahiranku sendiri. Aku menjawab salam Aridwan dengan kedipan dan juga sedikit senyuman. Saya senang Vita mulai bisa merespon lagi, Bu. Perkembangannya pun bagus. Semoga Vita bisa kembali seperti dulu ya, Bu. Amin, Nak. Terima kasih. Kamu banyak membantu keluarga Ibu. 1 bulan kemudian, tepatnya bulan April 2008, aku mulai kembali belajar berjalan. Belajar berjalan seperti ketika aku kecil dulu. Aku belajar berdiri dengan memegangi kedua penyangga tangan yang ada di kursi rodaku. Rasanya sulit sekali.
Tapi aku harus tetap mencoba. Karena di ujung sana ada ibu. Dan juga di belakangku ada bapak yang tak pernah lelah menemaniku belajar semuanya. Dari nol lagi. Aku terus berusaha berdiri. Dan tiba-tiba, "Bapak!" Ketika aku hampir terjatuh, lagi-lagi Aritwan dengan sigap menangkapku. Hingga aku tak sempat terjatuh. "Terima kasih lagi." "Sama-sama lagi," kata Aritwan sembari tersenyum. "Bu, latihannya udah dulu ya. Bapak lapar nih." "Ya sudah, kita makan saja dulu. Ayo nak Ridwan, kita makan bareng di rumah ibu." "Ayolah nak, tak perlu malu-malu." "Iya pak." Aritwan nampak begitu malu menjawab semua ajakan ibu dan bapak. Ketika kursi rodaku akan didorong oleh bapak, tiba-tiba Aritwan mengambil alih kursi rodaku. "Biar saya pak." Bapak paham nih." "Baiklah, dorong yang betul ya, jangan ngebut," kata bapak berjalan terlebih dahulu dengan menggandeng tangan ibuku. Bapak itu laki-laki yang hangat dan juga romantis sekali. Tak jarang bapak bersikap romantis bahkan di tempat umum sekalipun. 1 bulan kamu kenal saya dan saya kenal kamu. Kamu masih saja kaku sama saya. Tenang saja, saya gak akan gigit kamu kok, kata Aritwan. Aku hanya tersenyum mendengar perkataan laki-laki ini. Kami semua pun masuk ke dalam rumah dan menyantap makanan yang sudah ibu siapkan tadi. Di sela-sela sarapan, kami bercengkrama dengan sangat hangatnya. Aku ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah yang Maha Kuasa yang sudah kembali menuntunku sampai ke tengah-tengah mereka yang selalu ada di setiap langkahku. Di saat semua orang menjauhiku karena menganggapku aneh dan juga menyeramkan, namun merekalah yang berdiri di barisan terdepan untuk melindungiku dari segala ocehan tetangga yang selalu menganggapku aneh. Singkatnya, beberapa bulan kemudian aku sudah bisa berjalan. Aku pun sudah mulai bisa menjalankan aktivitasku seperti biasa, seperti sekolah dan juga mengaji pada Kiai Ahmad. Hari ini hari pertama aku kembali ke sekolah. Rindu sebetulnya dengan bangunan tua ini, karena kurang lebih 2-3 bulan aku tidak masuk sekolah, dan selama itu pula lah aku hanya berdiam diri di rumah. Vita! Oh iya, aku lupa menceritakan sahabatku. Namanya Arfi. Dia teman sekolahku dan juga temanku di segala musim. Dia berlari meneriakkan namaku dan memelukku dengan erat. Arfi. Aku mendengar dia sesegukan dalam pelukanku. Aku menyadari bahwa dia sedang menangis.
Jangan nangis kayak anak kecil aja. Aku kangen kamu, Fit. Aku takut kehilangan kamu. Aku tidak menyangka begitu besar rasa sayangnya pada manusia sepertiku. Aku kira dia akan ikut menjauh bersama manusia-manusia lain. Kamu gak akan pernah kehilangan aku, Vi. Aku beneran khawatir saat tahu kamu seperti itu. Yang lalu, biar berlalu. Yang penting, sekarang aku ada di sini sama kamu. Semoga Allah selalu melindungi kamu ya, Fit. Amin. Itulah Arfi. Selalu ada doa-doa yang keluar di setiap percakapan kami. Aku beruntung sekali mendapatkan teman seperti dia. Semoga Allah juga melindungi kamu ya, sahabatku. Jam istirahat dimulai. Aku dan Arfi pergi ke kantin dan mulai memesan minuman dingin. Disitulah Arfi bercerita kalau Kiai Ahmad telah meninggal dunia. Aku kaget bukan main mendengar informasi tentang kepergian Kiai Ahmad. Aku dan Arfi adalah muridnya yang sudah lama bersama beliau. Aku dan Arfi mengaji dari kami yang belum tahu apa-apa sampai dengan hari ini. Dan Kiai Ahmad sama sekali tidak pernah memarahi kami. Walaupun terkadang kami memang menjengkelkan. Kalau Kiai Ahmad gak ada, kita belajar ngaji sama siapa ya, Fit? Apa akan ada orang setelatan Kiai Ahmad? Aku juga gak tahu, Vi. Kita doakan saja semoga Kiai Ahmad diberikan tempat terbaik di sisi Allah, kata Arfi. Amin. Yang membuatku kagum dari sahabatku ini adalah dia selalu berpikiran positif dengan segala hal yang terjadi. Bisa aku bilang bahwa kehidupannya jauh lebih berat dariku. Dia pernah menyaksikan belahan jiwanya meninggal dengan tragis di hadapan matanya. Dan sampai saat ini, aku tidak pernah lagi melihat Arfi menceritakan siapapun yang tengah ada di dekatnya. Mungkin dia masih enggan untuk memulai suatu hubungan lagi. Vi, aku punya teman baru. Siapa? Laki-laki. Sudah aku tebak. Gak biasanya kamu begini. Gak sesemangat biasanya. Dengerin dulu. Lalu aku pun bercerita semua tentang Arituan pada Arfi. Dia seperti tertarik dengan apa yang aku ceritakan. Namun ceritaku berakhir saat bel masuk berbunyi. Aku dan Arfi pun kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengok-Tengok channel YouTube. Terima kasih.